Pelancong Malaysia memang terkenal dengan julukan pelancong yang pembersih. Hah? Ada ikan mah betul? Jujur gue malu banget sama temen gue yang bukan warga negara Indonesia tapi dia melakukan hal ini. Please deh pendaki Indonesia, jangan bikin malu dong. Masa dia yang bukan warga negara Indonesia sengaja sewa porter untuk ngumpulin sampah plastik dan dibawa turun? Kalian bayangin gak? Sepanjang jalan dia ngoceh-ngoceh dan marah-marah dan gue malu banget sebagai warga negara Indonesia. Sini, Bukit Siri semua cantik tapi sayanglah dia orang tak jaga dia punya kebersihan. Itu je. Kalau sebelum ni kotor sangat, sekarang dah bersih sedikit. Satu pesanan, buang sampah di tempat sampah, bukan di sungai. Semoga kita semua dapat menjaga alam sekitar dengan baik. Semoga sungai lebih cantik, longkang lebih bersih. Aneh tapi nyata, tempat wisata yang jadi kebanggaan kita sendiri justru lebih dihargai oleh orang luar. Pelancong dari Malaysia, misalnya, mereka dikenal karena kebiasaan menjaga kebersihan kemanapun mereka pergi. Bahkan saat liburan ke Indonesia, mereka nggak segan-segan pungut sampah yang bukan milik mereka di tempat wisata kita sendiri. Ironisnya, yang buang sampah sembarangan, kita. Yang cuek, juga kita. Jadi siapa sebenarnya yang lebih cinta sama alam Indonesia? Sekarang kita dah sampai dekat CP1. Apa ni? Pos apa ni? Pos 1 lah. Guna anak dara. Selalu orang tengok cantik-cantik, tapi dark side dia tak tahulah apa yang diorang cinta-cintakan sangat. Kawan kapet dah semua. Sampah merata-rata guys. Yang tunjuk dekat online, dekat TikTok, dekat sosmed, dekat YouTube, semua cantik-cantik. Tu aku cakap, gunung sini, Bukit Siri semua cantik tapi sayanglah dia orang tak jaga dia punya kebersihan. Aduh, tu je. Malu geng. Fail. Jujur gue malu banget sama temen gue yang bukan warga negara Indonesia tapi dia melakukan hal ini. Ya, trip camper van kali ini gue ikut dia naik Gunung Rinjani. Tahu dia ngapain sewa 7 porter dan 2 guide buat ngumpulin sampah di Gunung Rinjani. Bayangin gak? Nih, sampahnya kayak gini nih. Please deh pendaki Indonesia, jangan bikin malu dong. Masa dia yang bukan warga negara Indonesia sengaja sewa porter untuk ngumpulin sampah plastik dan dibawa turun? Kalian bayangin gak? Sepanjang jalan dia ngoceh-ngoceh dan marah-marah dan gue malu banget sebagai warga negara Indonesia. Dia nanyain kita belajar gak sih di sekolah? Bayangin nih, anaknya guide juga bawain sampah plastik nih. Gue salut sih. Jadi setiap porter datang kita titipin nih sampahnya untuk dibawa turun. Dan kemarin kita bawa kurang lebih 10 karung sampah plastik. Sumpah, sekali lagi gue malu banget. Masa warga negara asing lebih peduli alam kita? Please yang naik Rinjani bawa sampah turun. Sekarang berada di Bandung bersama sampah-sampah. Assalamualaikum, hari ini hari yang luar biasa. Aku dan adikku Aisyar akan pergi ke Bandung untuk berjumpa sama Pandawara dan tim-timnya untuk bersihin sungai. Jadi teman-teman, aku sekarang berada di Bandung bersama sampah-sampah ini. Jadi hari ini aku bersama abang-abang Pandawara. Oh, ini siapa ini? Kan? Hah? Ada ikan mah betul? Tahunan lah nanti. Ini sih kan nih. Bapak dia biar aja deh. Alhamdulillah kita dah selesai buang-buang sampah dekat sungainya. Sungai pun dah bersih sedikit. Kalau sebelum ni kotor sangat, sekarang dah bersih sedikit. Satu pesanan, buang sampah di tempat sampah, bukan di sungai. Semoga kita semua dapat menjaga alam sekitar dengan baik. Semoga sungai lebih cantik, longkang lebih bersih. Sini santai. Ibu, sini tak santai. Sini santai. Aduh. Betul macam mana? Apa maksud DNF? Do not putus asa. Jadi boleh jawab macam apa kau? Saya nak mati. Macam nak mati, jangan mati. Jangan mati lagi. Jangan nanti mati hilang. sebelum sampai ke Rinjani. Nanti hilang seorang yang bodoh aku.
Aku masih belum. Yang dekat TikTok semua sampai dia tunggu. Tenang lah korang. Diorang cakap apa ni? Makan boleh ditinggal, tapi sampai harus tetap dibawa turun. Tapi kau tahu, saya pas tapi terpunya tai orang. Oh. Ini badan paling. Tenang lah. Yang kedua. Penat lah main. Almira. Dia dengan bopen sebelum. Naik breaking je lah. Panas sama je. Ini training breaking bulan 6. Training breaking kat sini. Training breaking mana? Tak sukalah tempat tadi. Mira kau pandai ambil gambar? Sebab tolong. Macam apa? Mofa macam menyeksalah jiwa saya. Di mana? Penatlah. Tak sukalah tapi cantik lah. Tapi dah lah, malas lah. Rahmat, bagi ucapan sikit. Bagi ucapan, saya gayat tapi saya berjaya. Tapi saya tak gayat untuk mencintai dia. Kata-kata hari ni menyerah je. Kata-kata hari ni Sebelum kau rinjan. pula. Bang, kata-kata hari ini. Mak okey, Mak? Orang cakap sini senang. Tipu. Terpaling senang tipu. Tak payah datang. Kalau organizer cakap senang je, membongak je. Tipu saja sebab organizer nak duit je. Organizer nak duit. Penatlah. Dah sampai. Kemanalah berlari macam setan. Nasib baik dah banyak ambil gambar, tak payah datang dah. Dah, tak payah datang dah. Oi, ini kelakuan siapa ini? Berak di sini anjing. Cuk. Berak di jalur, Cuk. Orang macam gua kok nang kono. Berak sembarangan ni. Mau mutah. Pelancong Malaysia memang terkenal dengan julukan pelancong yang pembersih. Kalau kita masuk ke bilik hotel ataupun rumah sewa di luar negara yang memang sudah kemas dan teratur, masa keluar pun sama kemas, bahkan lebih bersih. Kerja-kerja pekerja hotel pun jadi mudah. Ini bukan kata saya tau, tetapi kata-kata mereka yang pernah berurusan dengan pelancong kita. Sebab itulah hotel-hotel dan rumah sewa di luar negara agak selesa dengan pelancong-pelancong kita. Kalau yang paling kotor, faham-faham je lah daripada negara mana. Cuma yang amat peliknya, meskipun kita dikenali antara pelancong yang pembersih, namun kita bukanlah pembersih di negara kita sendiri. Negara kita cukup kotor, sampah merata-rata, puntung rokok di mana-mana. Alangkah baiknya kalau sikap pembersih kita di luar negara itu dapat dipraktikkan dalam negara sendiri. Atau adakah orang kita yang sering keluar negara ni datang daripada kelompok yang berbeza daripada kebanyakan masyarakat kita? Apa pandangan anda? Gunung-gunung kita indah, pantai-pantai kita memesona. Alam Indonesia ibarat surga kecil yang turun ke bumi. Tapi sayangnya, semua keindahan itu seringkali dikotori oleh tangan-tangan kita sendiri. Sampah berserakan, plastik menumpuk, dan bau tak sedap menjadi pemandangan biasa di tempat-tempat wisata. Lebih menyakitkan lagi, yang justru membersihkan semuanya, malah bukan kita. Beberapa waktu lalu, seorang wisatawan asal Malaysia datang ke salah satu destinasi wisata di Indonesia. Alih-alih menikmati liburannya, ia justru sibuk memungut sampah yang berserakan di sepanjang jalur pendakian. Bahkan ia sampai menyewa porter hanya untuk membawa turun kantong-kantong plastik yang ditinggalkan pendaki sebelumnya. Bayangkan, seorang tamu dari negeri seberang peduli sekali dengan kebersihan tempat yang bukan tanah kelahirannya. Sementara kita malah asyik buang sampah sembarangan, lalu pura-pura tidak tahu. Kita nikmati pemandangan yang indah, tapi enggan menjaga kebersihannya. Padahal, rakyat Malaysia yang dikenal akan kebersihannya mampu menunjukkan bahwa kepedulian terhadap alam itu bukan soal tempat tinggal, tapi soal mentalitas. Sudah saatnya kita belajar dari mereka. Jangan tunggu orang lain yang memungut sampah yang kita buang. Jangan tunggu negeri orang datang untuk mengajari kita cara mencintai negeri sendiri.
Kebersihan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan, tapi tanggung jawab setiap kita yang menginjakkan kaki di bumi Indonesia. Mari bangun kebiasaan yang baik. Bawa turun sampahmu. Jaga tempat wisata seperti kamu menjaga rumahmu sendiri. Karena sejatinya, alam ini adalah titipan untuk generasi setelah kita. Dan malu rasanya kalau tamu dari negeri lain lebih mencintai rumah kita daripada kita sendiri.